Baik, terima kasih moderator, Mbak Nelvi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada siang hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai topik webinar kita pada siang hari ini, yaitu employability skill, berikut saya ingin memberikan data terkait kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal berjumlah 43% dari total tenaga kerja 129,36 juta, sedangkan sisanya bekerja di sektor non-formal. Yang perlu dicermati juga dari data ini adalah jumlah pengangguran terdidik saat ini cukup tinggi, ditambah lagi dengan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki dengan profesi yang dijalani saat ini, atau sering kita kenal dengan job mismatch. Tentunya banyak hal yang mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan Indonesia, termasuk juga kondisi perekonomian, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan tentunya yang saat ini kita hadapi bersama yaitu pandemi COVID-19 yang saat ini secara global di seluruh dunia kita akan memulai suatu tatanan kehidupan baru atau disebut dengan istilah new normal, dan tentunya apapun kondisi saat ini kita harus siap dalam menghadapi tantangan. Sebagai tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja, kita dituntut untuk memiliki keterampilan agar dapat bersaing bukan saja di lingkup nasional, namun juga persaingan global. Baiklah Bapak Ibu, berbicara mengenai keterampilan, kita tentunya sudah pernah ataupun sering mendengar beberapa istilah yang sering digunakan baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Ada workplace skill atau yang sering disebut dengan keterampilan bekerja, ada soft skill, ada hard skill atau technical skill, ini juga dikenal dengan istilah vocational skill, yaitu keterampilan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan ataupun profesinya. Nah, kondisi di Indonesia sendiri saat ini keterampilan teknis itu sudah cukup kuat dimiliki oleh tenaga kerja. Dibuktikan dengan adanya ataupun maraknya sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh banyak lembaga profesi, lembaga sertifikasi profesi. Selain keterampilan yang di atas, tentunya Bapak Ibu juga sering mendengar ataupun pernah mendengar mengenai employability skill. International Labour Organization atau ILO mendefinisikan employability skill ini sebagai keterampilan pengetahuan dan kompetensi yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu pekerjaan, berkembang di tempat kerja, dan bisa menghadapi perubahan, mendapatkan pekerjaan lain jika ia ingin berhenti atau diberhentikan, dan bisa kembali ke dunia kerja dengan mudah di waktu yang berbeda dalam siklus hidupnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator webinar ini pada sesi pembukaan tadi, setidaknya ada 8 employability skill yang populer di Indonesia, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah tindakan untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan memberikan informasi kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian employability skill yang berikutnya adalah kerja sama tim atau teamwork. Ini merupakan kemampuan mental seseorang untuk dapat bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan. Kemudian, employability skill yang berikutnya yaitu penyelesaian masalah yang merupakan suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Kemudian yang keempat ada inisiatif dan berusaha. Inisiatif adalah salah satu pilar utama untuk produktivitas. Orang yang bersikap proaktif selalu menunjukkan hal itu setelah lebih dulu menyatakan kesediaannya untuk menerima tanggung jawab tertentu atau setelah ia merasa bahwa dirinya ikut bertanggung jawab dan karenanya harus ikut melakukan sesuatu. Dengan kata lain, orang yang enggan menerima tanggung jawab atau suka melempar tanggung jawab, menyalahkan orang lain di luar dirinya, itu sulit diharapkan untuk dapat mengambil inisiatif. Kemudian yang kelima ada perencanaan dan pengorganisasian. Di sini merupakan lebih ke arah kemampuan manajerial. Bukan berarti jabatan seorang manajer, namun kemampuannya dalam melakukan ataupun memanage
pekerjaannya, mengorganisasikan pekerjaannya. Kemudian ada juga yang keenam, yaitu terkait dengan pengelolaan diri. Di sini merupakan kemampuan dalam mengendalikan pikiran, ucapan, emosi, dan juga perbuatan. Kemudian ada kemampuan belajar, yaitu merupakan proses pengembangan keterampilan, kompetensi, sikap, dan juga pengetahuan. Kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, khususnya dalam bidang informasi, calon tenaga kerja maupun tenaga kerja yang sudah bekerja saat ini diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan profesi atau perusahaan tempatnya bekerja. Baik, selanjutnya terkait dengan employability skill atau kecakapan bekerja ini tentunya sangat perlu dimiliki oleh sumber daya manusia di jenjang karir maupun di dunia kerja. Dengan demikian, para pekerja dapat bekerja. Dengan demikian, para tenaga kerja dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan. Nah, berarti di sini kontribusi tenaga kerja terhadap perusahaan dapat berkembang dengan baik. Perkembangan ekonomi global, teknologi informasi, dan komunikasi menuntut tingkat kompetensi yang mampu secara cepat mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan, sehingga tuntutan employability skill ini menjadi terus berkembang juga. Jadi, kecakapan bekerja harus terus diasah seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut. Dan kita tahu saat ini adanya perkembangan industri 4.0. Secara tidak langsung mengubah pola kerja di industri, persaingan global, teknologi mutakhir, interkoneksi, dan transparansi informasi membuat perusahaan menuntut tenaga kerja tidak hanya kompeten dari sisi teknis, namun juga harus employable atau siap kerja, dan tentunya memiliki employability skill. Terima kasih Bu Dian. Sebelum kita menjawab apakah Indonesia sudah siap menghadapi industri 4.0, kita flashback sedikit dulu ya. Dimulai dari tahun 1784 dengan revolusi industri 1.0, lalu industri berubah lagi tahun 1870 menjadi revolusi industri 2.0, 1969 berubah lagi menjadi revolusi industri 3.0, dan terakhir dari 2011 kemarin kita memasuki yang namanya revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi yang terintegrasi dengan jaringan internet atau kita kenal dengan Internet of Things, sensor, cloud computing, machine learning, big data, artificial intelligence itu semakin masif dimanfaatkan untuk optimasi dan otomasi industri. Revolusi industri 4.0 ini juga diprediksi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang meliputi perekonomian, pekerjaan, hingga profesi. Teman-teman pasti pernah memanfaatkan ojek online ya. Jadi itu dulu kalau kita ngomong masalah ojek itu image-nya negatif sekali. Tapi sekarang aplikasi ojek online itu menjadi moda transportasi yang paling digemari oleh masyarakat. Kenapa? Karena ojek online bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Aplikasi ojek online ini adalah contoh nyata pemanfaatan Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, serta kecanggihan lainnya di era industri 4.0. Di era ini terjadi semacam transformasi digital, disrupsi yang kuat, lalu ada perubahan perilaku konsumen yang semuanya didasari dengan kecepatan teknologi. Nah, revolusi industri yang dari 1.0 sampai 4.0 ini menunjukkan memang dunia industri itu mudah berubah, tidak pasti, kompleks, dan penuh ambiguitas. Kita mengenal dengan istilah VUCA, atau V itu volatile, perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, politik. Lalu U-nya for uncertain, masa depan itu nggak pasti, sehingga sulit memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. C for complex, artinya banyak faktor yang tak terlihat saat kita mengambil keputusan. Lalu A for ambiguous, ketidakjelasan pengaruh suatu peristiwa terhadap peristiwa lain. Keadaan terasa mengambang, kejelasan masih dipertanyakan.
Nah, efek VUCA ini terpikirkan juga oleh aplikasi ojek online. Inovasi yang mereka lakukan tidak berhenti pada pelayanan ojek online, namun juga penyediaan layanan lain, seperti pengantaran makanan, barang, lalu juga teman-teman bisa membayar listrik ya, lalu bisa membeli pulsa, tiket, check-in kamar hotel, bahkan sekarang berdonasi, infak atau sedekah bisa dilakukan melalui aplikasi ojek online. Oke, kembali kita ke inti pertanyaan. Apakah tenaga kerja Indonesia sudah siap menghadapi revolusi industri 4.0? Well, ada tenaga kerja yang siap. Terbukti sampai saat ini masih ada orang-orang yang dapat bekerja sama dengan mesin-mesin yang terintegrasi dengan komputer. Mereka positive thinking bahwa teknologi itu dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka, bukan menghilangkan peran mereka atau mengambil pekerjaan mereka. Tapi harus kita akui banyak juga yang keteteran. Oke, jadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas, Bapak Bambang Brojonegoro, dalam sebuah seminar nasional yang membahas kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi era industri 4.0, menuturkan bahwa Indonesia itu mengalami bonus demografi. Sayangnya, SDM yang ada itu belum siap untuk dijadikan modal menghadapi industri 4.0. Lebih lanjut lagi, Pak Menteri mengingatkan kualitas pendidikan manusia itu penting untuk modal Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Oke, pernyataan beliau terlontar karena alasan yang jelas. Indeks sumber daya manusia atau HCI, Human Capital Index yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada posisi ke-87 dari 157 negara di dunia dengan indeks hanya 0,53. Indonesia kalah dibandingkan negara tetangga. Vietnam nilainya 0,67, peringkat 48. Malaysia juga nilainya 0,67 tapi peringkat 55. Ada Thailand dengan skor 0,60 di peringkat 65. Filipina 0,55 peringkat 84. Jadi bisa kita lihat ya dari sisi Human Capital Index saja Indonesia sudah kalah dari negara tetangga. Lalu bagaimana dengan kelulusan SDM Indonesia? Survei dari BPS Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 hanya 8,8 penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. 26,4% berhasil sampai tingkat SMA, 21,2% sempat merasakan SMP, dan yang paling banyak 43,6% hanya sampai tingkat SD. Lalu bagaimana dari sisi penguasaan teknologi? Jadi hasil penelitian pendidikan reguler Lemhanas angkatan ke 59 diketahui bahwa peningkatan modal manusia nasional belum menunjukkan penguatan yang optimal. Padahal SDM Indonesia itu punya potensi besar. Jika kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas SDM, kemajuan teknologi akan mengganggu bahkan mengancam keberadaan manusia di dunia usaha. Wow, cukup mengkhawatirkan ya. Lalu ada lagi praktisi dan pakar teknologi komputer yang menyatakan bahwa hanya sekitar 10% dari 239 juta penduduk Indonesia yang telah melek teknologi. Artinya, hanya sekitar 23,9 juta penduduk Indonesia yang telah menggunakan teknologi dengan baik. Jadi sebenarnya memang Indonesia itu ada sekitar 80 juta orang sudah mengakses internet. Namun itu tidak menjadi data valid bahwa mereka benar-benar mampu memahami teknologi dengan baik. Sebab yang 72 juta itu hanya menggunakan internet untuk sosial media saja. Jadi memang banyak sekali yang menggunakan internet untuk sosial media saja. Secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa hanya segelintir SDM Indonesia yang siap menghadapi industri 4.0. Ini tuh jauh hari sebelum pandemik COVID-19 terjadi. Jadi jangan salahkan COVID-19 ya. Karena kan kasihan jadinya COVID itu jadi kambing hitam atas ketidaksiapan SDM Indonesia menghadapi industri 4.0. Oke.
LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam sebuah dialog publik di Jakarta akhir tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 terjadi juga membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi gelombang revolusi industri 4.0. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Bapak Dudi Hidayat memaparkan bahwa banyak sektor yang berpeluang untuk diganti oleh robot yang berdampak hilangnya lapangan pekerjaan. Jadi Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan instruktur agar tidak tertinggal. Dibilang deg-degan, khawatir ya. Tapi sebenarnya tidak perlu kita takuti juga kalau SDM Indonesia menyadari betul apa yang diperlukan dalam menghadapi industri 4.0. Mengutip sebuah hasil penelitian Oxford Economics and Tower Watson yang mewawancarai 350 business leader, Global Talent 2021 itu harusnya mencakup satu, global skill, kemampuan bekerja secara global dalam keberagaman. Lalu ada agile thinking, yaitu kelincahan melihat sesuatu dari berbagai macam perspektif. Lalu digital business skill, yaitu keahlian memanfaatkan teknologi dalam bekerja. Dan juga relation building, kepiawaian, membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Dan sepertinya inilah yang dibutuhkan oleh manusia cerdas Indonesia. Mari kita bahas satu-satu ya. Jadi dimulai dari global skill. Global skill itu menuntut SDM Indonesia menguasai bahasa asing, mengolah tim dengan latar belakang yang beragam, bekerja di beberapa lokasi luar negeri, memiliki kepekaan budaya yang berbeda-beda, dan juga memahami pasar internasional. Lanjut kita ke agile thinking yang meliputi kelincahan menghadapi kompleksitas dan ketidakjelasan seperti VUCA tadi. Lalu menyiapkan berbagai skenario, backup plan. Lalu ada juga membuat terobosan atau inovasi. Ini adalah mengolah paradoks, menyeimbangkan pemikiran yang saling bertolak belakang dan bisa melihat the big picture di balik sebuah kejadian seperti itu. Nah, berikutnya ada digital skill yang artinya keahlian memanfaatkan teknologi digital. Artinya sigap bekerja secara virtual, menguasai perangkat lunak dan sistem IT di perusahaan, bisa membuat desain secara digital, dan pastinya piawai menggunakan media sosial dan web 2.0. Relation building itu juga tidak kalah penting. Jadi bagaimana kita membangun hubungan baik dengan pelanggan, partner atau pemerintah, bekerja sama dalam tim termasuk tim virtual ya. Jadi kita bekerja secara virtual kayak sekarang yang sering kita lakukan semenjak pandemi COVID-19. Lalu melakukan kolaborasi, menciptakan nilai lebih bersama dengan pelanggan, melakukan brainstorming, serta komunikasi oral dan tertulis. Nah, manusia cerdas Indonesia beserta jajaran manajemen perusahaan sebaiknya mulai bekerja keras untuk mencapai Global Talent 2021 tersebut. Terima kasih Bu Eka. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Teman-teman, dalam keadaan saat ini banyak yang menggunakan istilah new normal, yaitu keadaan di mana kita akan kembali lagi beraktivitas setelah adanya beberapa pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Seperti kita ketahui dari berita-berita yang kita dengar, bahwa dalam hari-hari ke depan, kita akan masih menemui kenyataan bahwa virus COVID ini masih mengintai hidup kita, dan memang vaksin masih di dalam tahap research. Hal ini termasuk hal yang di luar daripada kendali sebagai kita seorang awam di dalam dunia kesehatan. Namun saya yakin di dalam diri kita minimal kita dapat menghindari atau mengendalikan resiko penularan terhadap diri kita itu menjadi lebih kecil. Mengacu pada istilah ini, new normal, maka apa yang kita alami selama 3 bulan terakhir sebenarnya itu adalah normal baru bagi diri kita sendiri. Baik dari segi bagaimana kita berpenampilan, misalkan memakai masker, memakai sarung tangan, dari segi sosial, cara menyapa yang menghindari bersalaman,
kebiasaan makan, kebiasaan berkendara dengan menggunakan masker, kebiasaan meeting dengan menggunakan virtual, kebiasaan belajar yang berubah, dan banyak lain. Kebiasaan itu adalah new normal bagi kita. Bahkan jika kita mau jujur pada diri kita, selama 3 bulan ini, selama kita work from home, banyak hal-hal yang telah kita pelajari, terutama bagaimana hidup sehat, cara bekerja secara virtual, bagaimana berkoordinasi dengan orang-orang yang berada tidak dalam satu tempat, bagaimana cara memimpin, cara mempercayai rekan kerja, dan mempercayai hasil pekerjaan dia, dan mempercayai bahwa teman kerja kita itu bekerja pada saat work from home bulan-bulan ini, maka ada konsekuensi positif, yaitu kita perlu sebuah keterampilan yang berbeda dalam hidup maupun di dalam bekerja. Dan jika kita tadi sudah melihat apa yang Ibu Eka sampaikan mengenai kesenjangan skill yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesenjangan ini akan semakin besar karena kemampuan belajar rata-rata daripada pekerja tidak secepat atau tidak sedrastis perubahan yang terjadi selama 3 bulan terakhir ini. Maka gap akan semakin besar. Melihat apa yang ada di dalam media sosial sebagai contoh, YouTube dan lain-lain, kita akan banyak menemui penawaran mengenai aplikasi dan teknologi baru. Sehingga minimal kita bisa tahu bahwa bisnis aplikasi dan teknologi sedang berkembang pasca COVID-19 ini dan membutuhkan banyak orang yang mempunyai skill di dalam programming, IT infrastruktur, video editing, content marketing, digital marketing, data analyst, dan lain-lain. Di dalam hal ini, apakah Anda termasuk generasi baby boomer, atau generasi Gen X, atau milenial, atau kalau Anda termasuk yang kolonial sekalipun, bahwa pada masa-masa ini, belajar suatu keterampilan baru adalah suatu yang lumrah, agar dapat bekerja secara produktif. Misalkan yang umum dipelajari adalah seperti Zoom, Trello, Asana, Time Doctor, dan aplikasi lain yang umum. Belum lagi pada level yang sedikit strategik, bahwa manajemen juga berhadapan dengan skill-skill yang harus dikuasai agar bisnis perusahaan dapat tetap maju dan dapat bersaing. Contohnya di sana ada keterampilan mengenai data science and for decision making, e-commerce management, cyber security leadership, artificial intelligence, technology operation of management, dan lain-lain. Dari banyak demand atas skill baru ini, akan menjadi tantangan bagi para praktisi HR mengenai strategi bagaimana menempatkan orang on the right place, putting the right people into the right place, dan skill development daripada orang-orang tersebut, agar dapat menempatkan karyawan yang sudah ada bukan hanya cost function tetapi juga cost business. Belum lagi di luar sana, perebutan talent akan menjadi semakin kompetitif. Bukan hanya perusahaan-perusahaan akan berlomba dari segi kompensasi, tapi juga berlomba dari segi kenyamanan kerja, kebebasan waktu, tempat kerja, dan ini hal-hal yang akan menjadi faktor penentu di dalam proses rekrutmen. Dalam hal ini juga kita lihat bahwa demand akan semakin tinggi di dalam hal kualitas daripada kapabilitas orang-orang. Sedangkan supply yang ada masih dalam tahap pembuatan, atau mereka masih dalam belajar untuk catch up daripada skill-skill ini. Di sisi lain, perusahaan juga mencari efisiensi di dalam kegiatannya, dan mencari karyawan bukan hanya terbatas pada ruang kantor saja. Maka working at home menjadi suatu pilihan, baik oleh perusahaan maupun bagi pekerja. Hal ini juga dapat berkaitan dengan skill para manajernya, yang memanage orang-orang yang bekerja tidak dalam satu tempat, yaitu mengenai hal cara berkomunikasi, cara memimpin, cara meningkatkan kepercayaan, cara menilai pekerjaan, dan lain-lain. Jika kita lihat lebih dalam lagi di situs lowongan kerja, saya coba-coba lihat bulan Mei dan bulan ini juga, semakin banyak perusahaan yang mulai membuka lowongan virtual job, bukan saja untuk level staff,
seperti akunting, administrasi, tapi juga untuk posisi-posisi supervisi, sales bahkan, atau operational manager, talent development, rekrutmen. Bahkan, beberapa pemilik perusahaan menengah sudah mulai melakukan rekrutmen tanpa bertemu muka sebelumnya. Dalam hal keterampilan dan bagaimana meningkatkan kapabilitas diri kita sendiri, ini adalah hal yang menjadi tantangan yang kritikal bagi mayoritas pekerja saat ini. Bahkan, jika bisa dikatakan, kita ini kudu berjuang untuk beradaptasi atas sebuah perubahan. Memang tidak semua orang dapat menghadapi perubahan secara legowo. Resistensi pastilah ada di mana-mana. Teman, diri sendiri, orang dekat, bisa jadi atasan, bisa pun juga jadi pemilik perusahaan Anda. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh mentor saya bahwa ada hal-hal yang dapat diubah, dan ada hal-hal yang berada di luar daripada kuasa kita. Sehingga kita hanya perlu fokus terhadap hal-hal yang bisa kita ubah dan kita bisa manage. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Hal yang berada di dalam kendali kita adalah seperti mengatur waktu, belajar membuka diri, itu hal yang sederhana. Maka perubahan akan semakin mudah untuk dihadapi. Setidak-tidaknya, ada 3 hal yang menjadi tantangan yang kritikal dalam masa-masa seperti ini. Yang itu adalah teknologi, kegiatan sosial atau kehidupan sosial, dan desain pekerjaan itu sendiri. Dan ketiga hal ini membutuhkan reaksi yang tepat dari diri Anda sendiri untuk menyikapinya. Dari tantangan teknologi, membutuhkan respons untuk bersikap mau investasi terhadap teknologi, beli teknologi tersebut, belajar menggunakannya, investasikan waktu Anda, tenaga Anda, menyangkut seberapa besar kita dapat beradaptasi terhadap kebiasaan pribadi kita, kebiasaan sehari-hari kita, rutinitas kerja dan hobi. Atau atas sesuatu yang rela saya menghabiskan waktu saya. Dalam bagian ini juga termasuk kebiasaan membangun kedekatan lewat temu muka. Nah, hal-hal seperti itulah yang kudu kita gali untuk mencari di dalam diri kita agar kita dapat beradaptasi dengan keadaan. Dari segi tantangan desain kerja, termasuk hal di dalamnya pengambilan keputusan, pola komunikasi, senioritas di dalam pekerjaan, birokrasi, koordinasi, menghargai hasil pekerjaan. Hal ini akan menjadi tantangan yang lebih berat bagi mereka-mereka yang sudah punya pengalaman. Karena ini menyangkut masalah keyakinan di dalam bekerja. Kenyataan bahwa perubahan memang terjadi, tetapi perubahan ini bahkan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bukan lagi tahunan, tetapi dalam bentuk bulanan. Saya teringat dulu ada guru SMA saya yang mengajarkan, kalau nggak salah, pelajaran fisika. Ada hukum yang disebut dengan keajegan. Kurang lebih bunyinya adalah, suatu benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang membuat benda itu bergerak. Demikian juga sebuah benda yang bergerak cenderung akan bergerak terus jika tidak ada gaya yang membuat dia berhenti. Dalam hal ini, perubahan menjadi sebuah tantangan. Dan dorongan yang paling besar adalah teknologi. Pandemi COVID hanyalah faktor pemicu saja, faktor multiplier, yang membuat perubahan itu menjadi jauh lebih cepat daripada apa yang diprediksi. Bahkan untuk beradaptasi, kita perlu sesuatu yang terobosan yang lain daripada yang lain. Saya mengistilahkan itu adalah learning on the fly, belajar sembari terbang. Artinya, kita belajar atas sesuatu hal yang baru, tetapi kita harus tetap menjaga prestasi kerja kita agar kita dapat bekerja dengan baik. Kita bisa memulai dari hal yang sederhana misalkan. Membuka diri kita atas sesuatu ide yang baru, hal baru, pendapat orang lain, yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita percaya dan kita yakini. Berteman dengan teknologi, mempelajari, menggunakannya teknologi, menyelesaikan tugas-tugas, memulai dengan teknologi. Dan juga memakai sistem aplikasi, sistem workflow di dalam pekerjaan. Dan ini yang paling penting. Aturlah waktu Anda agar bisa menyempatkan setidak-tidaknya 2 jam 1 hari untuk membaca buku atau untuk belajar. Anda bisa ambil pelatihan. Pelatihan bermacam-macam. Ada yang pelatihan singkat sampai dengan pelatihan yang sertifikat dari university. Anda bisa. Maka,
Akhir kata, saya sangat yakin kepada teman-teman yang hadir di dalam webinar ini. Karena Anda telah menginvestasikan waktu Anda di dalam sesi ini. Adalah orang-orang yang mampu untuk melakukan learning on the fly. Karena Anda adalah manusia cerdas. AAMC. Anda adalah manusia cerdas. Terima kasih Bu Eka.